Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bari'il manan, alladhi sara'al islami wa anjalal qur'an, alladhi faradul jihadi li syadatil adli wal aman, al-fawji wal gufran, al-qa'il fil furqan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kesempatan yang Dia berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itulah, dengan rahmat Allah itulah, maka nikmat-nikmat ini menjadi sempurna. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Dengan rahmat Allah pula, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, jemaah salat zuhur di Masjid An-Naml, ya, Menara Jam Sostek Jakarta ini, Allah Ta'ala berikan kita iman dan Islam. Dengan satu rahmat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya ada peristiwa malam yang luar biasa, yaitu malam Al-Lail Al-Qadar. Kita telah berdoa untuk disampaikan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan sudah di genggaman. Bahkan 10% dari Ramadan sudah berlalu. Tinggal kita berdoa, semoga Allah sampaikan kita di malam Qadar dan mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Allahumma balighna al-lail al-qadar. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nikmat, dan salawat serta salam semoga senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penghantar nikmat terbesar berupa iman dan Islam itu, sehingga Islam sampai ke negeri ini, sehingga iman berada di dalam dada kita ini, sehingga hari ini kita merasakan nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman, yaitu nikmat apa? Nikmat Ramadan. Dan tema kita insya Allah di Ba'da Duhur kali ini adalah Al-Istisfa bil Quran. Bagaimana rahasia menggapai kesembuhan dengan Al-Quran, atau mungkin bahasa kerennya healing di bulan Ramadan. Bagaimana agar Ramadan ini berdampak kepada kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah sampai kepada kalian perintah untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Golnya la'allakum tattaqun. Jadi Ramadan ini ada golnya. Ramadan yang berhasil itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Nah, sudah berapa Ramadankah berlalu di kehidupan kita, dan sudahkah ada dampaknya kepada kita? Nah, maka hamba-hamba Allah selain kita memohon kepada Allah disampaikan kepada Ramadan, kita juga memohon kepada Allah agar Ramadan ini berdampak kepada diri kita. Mudah-mudahan tema ini akan langsung berdampak kepada diri kita karena berkaitan dengan kesehatan. Al-Istisfa bil Quran, ya, mengambil kesembuhan dengan Al-Quran di bulan Al-Quran, di bulan di mana diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap huruf daripada Al-Quran ini di hari-hari biasa dilipat gandakan menjadi
10 kebaikan per hurufnya. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, maka itu bukan 10 kata Nabi, tetapi 30 kebaikan. Dan di bulan Ramadan seluruh kebaikan bukan hanya membaca Al-Qur'an, dilipat gandakan menjadi di atas 700. Jadi di hari-hari biasa amal soleh itu Allah balasi 10 sampai 700. Dan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan sekehendaknya. Allah sendiri yang membalasi. Maknanya di atas 700 itu. Maka jika kita satu kali khotam saja, di dalam Al-Quran ada berapa huruf hamba Allah? Jemaah sekalian, sebelum ada ChatGPT, sebelum ada kalkulator, Imam Syafi'i rahimahullah itu telah menghitung. Di dalam Al-Quran 1200 atau 300 tahun silam, ternyata di dalam Al-Quran itu ada 326.000 sekian huruf. Dan itu match dengan hitungan hari ini. Coba 300.000 dikalikan 10 atau dikalikan 700 saja. Hasilnya luar biasa. Atau minimumnya kita seolah-olah telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak di atas 700 kali khatam. Apalagi ketika masuk ke malam Qadar, ya. Misalkan kita menghatamkan Al-Quran ini di malam Qadar, maka lipat gandanya dilebihkan lagi. Ya. Malam Qadar itu khairum min alfi sahr, lebih afdol, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Ya. Jadi malam Qadar itu kan malam yang biasa aja. Waktunya sama, 8 jam. Efektif malam harinya itu ada kurang lebih 8 jam. Tapi pahalanya seperti 80 tahun. Masya Allah. Detik-detik yang sangat berharga. Artinya setiap jamnya ada berbanding berapa? Berbanding berapa tahun? Berbanding 10 tahun. Kapan lagi kaum muslimin kita beribadah 1 jam, pahalanya berbanding 10 tahun penuh melakukan kebaikan. Ini di malam Qadar. Dan kita tidak bisa menggapai malam Qadar kecuali dengan persiapan. Persiapan itu menentukan kemenangan. Para ulama mempersiapkan untuk sampai di bulan Ramadan itu sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Sejak 3 bulan sebelum Ramadan. Dari Rajab, Sya'ban. Abu Bakar Al-Waraqi, rahimahullah, beliau mengatakan Rajab itu seperti angin, Sya'ban itu seperti mendung, dan Ramadan seperti hujan. Atau beliau mengatakan Rajab itu bulan untuk menanam, Sya'ban bulan untuk menyirami dan menumbuhkan, maka Ramadan adalah bulan untuk memanen. Jadi tidak ada panen kecuali mereka yang menanam. Bagaimana Ustaz, ini sudah memasuki Ramadan, saya belum nanam nih, sudah. Bagaimana saya ini, kapan panennya? Masih bisa, ya. Hari ini kita menanam, Lailatul Qadar insya Allah kita memanennya. Dan bagi mereka yang berhasil panen, ya, maka Ramadan ini akan berdampak ke dalam kehidupan kita. Salah satu dampak besar daripada Ramadan adalah dampak pada kesehatan psikis, mental, dan tubuh kita. Kalau tubuh kita sudah jelas ya, akan terreset dengan Ramadan itu. Dalam penelitian, ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan, kalau seseorang itu terbiasa melakukan sesuatu selama 20 hari, maka dia akan terbiasa. Tubuh itu akan sudah terbiasa. Misalkan seorang perokok yang ingin berhenti merokok, berhenti aja 20 hari. Maka hari ke-21 rasa rokok itu sudah kembali kepada pengalaman pertama kita merokok. Nah, ini momen di bulan Ramadan itu, siang kan sudah tidak merokok, malam jangan merokok. Itu dalam 20 hari, maka tubuh kita bebas dari nikotin secara ilmiahnya. Jadi tidak menerima lagi. Nah, Bapak Ibu pernah nggak mengalami di tanggal 1 Syawal bulan selepas Ramadan, kita sarapan pagi itu rasanya aneh, betul nggak?
Ya makanan udah enak ya, opor segala macam, tapi pas dirasakan di pagi hari rasanya agak aneh. Kenapa? Karena di hari ke-20 kita itu sudah terbiasa. Sarapannya jam jam 5 pagi, ya. Sarapannya setengah 5. Jadi sudah jam 5 itu sudah ada rasa lapar, betul apa tidak? Ya, makanya ada sunnah untuk memakan di pagi hari ya. Nah, kenapa Ramadan itu tidak berdampak kepada diri kita? Nah, maka di dalam kajian ini, insya Allah mudah-mudahan kita akan temukan hadirin ada 7 rahasia untuk sembuh dengan Al-Quran. Ya. Jadi orang itu bisa membaca Al-Quran, tapi tidak mendapatkan benefit itu bisa aja. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ini keluhan. Ya. Jadi Nabi SAW mengeluh kepada Allah. Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30 diabadikan. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadu lihadal Qur'ana mahjura. Ya, Allah Ta'ala berfirman bahwa Rasulullah SAW berkata, ya Rabb, sesungguhnya kaumku ini meninggalkan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan begitu, diabaikan. Hajar itu artinya memutus, mengabaikan. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi mengatakan bahwa mengabaikan Al-Quran itu ada 4 keadaan setidaknya, 4-5 hal. Yang pertama adalah tidak lagi membaca Al-Quran. Ya. Tidak lagi membaca Al-Quran itu maknanya bisa bacanya setahun sekali, bisa sebulan sekali, atau memang baca tetapi ada hal lain yang lebih banyak dia baca. Para ulama, para sahabat terdahulu, interaksi dengan Al-Quran mereka itu luar biasa. Misalkan Imam Syafi'i tadi menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Jadi siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Kenapa mereka bisa berlama-lama dengan Al-Quran, sementara kita mungkin 1-2 halaman atau 1-2 juz aja sudah berat rasanya. Bahkan ada yang Ramadan tidak khatam. Gitu. Nah, ini pertanyaan ini sejalan dengan renungan Dr. Isa Al-Minsarawi hafizahullah. Beliau mengatakan, aku heran ya kenapa Imam Syafi'i bisa selesaikan, para sahabat bisa berjibaku lama dengan Al-Quran, tetapi kita tidak bisa. Dan setelah munculnya handphone di abad modern ini, beliau mengatakan, aku baru paham. Orang-orang di abad ini bisa berlama-lama dengan handphonenya. Kenapa? Karena mereka mendapati apa yang mereka cintai, apa yang mereka sukai di dalam handphone itu. Ya, dia memberikan dopamin, memberikan kebahagiaan dengan handphonenya itu. Tapi Al-Quran tidak lagi memberikan dia kebahagiaan. Kenapa? Ya, ini jawabannya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan yang kedua, mengabaikan Al-Quran itu bisa saja maknanya seseorang itu baca Quran tetapi dia tidak memahaminya. Jadi yang pertama hajrut tilawah, yang kedua hamba Allah adalah hajrut tadabur. Jadi orang tidak lagi mengerti isi daripada Al-Quran atau tidak berusaha memahami. Di dalam surah Al-Fatihah aja misalkan Bapak Ibu sekalian, ketika imam mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, serempak semua mengatakan amin. Amin itu artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Apa yang dikabulkan Bapak Ibu? Maknanya di dalam Al-Fatihah itu ada satu doa. Kalau misalkan kita tanya random, apa doa di dalam Al-Fatihah? Kira-kira jawabannya gimana? Atau misalkan pada ayat berapa di dalam Al-Quran itu ada doa? Kira-kira kita bisa menjawabnya nggak? Cepat. Subhanallah, hamba Allah. Ya, di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa yang membuka, ya, yang membatalkan sumpahnya iblis ribuan tahun silam. Yaitu pada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doanya. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Itu bukan
Bukan ihdini ya, tapi ihdina, kami, ihdinas siratal mustaqim. Jadi imam mengatakan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka kami di situ maksudnya untuk imam dan makmumnya. Nah, kalau kita tidak memahami ini, maka Al-Fatihah kita tidak bernilai doa. Sah tidak? Sah. Berpahala? Berpahala, tapi tidak bernilai doa. Padahal kita lagi perlu jalan keluar. Misalkan anak kita diponis satu sakit yang tidak ada obatnya, atau kita tadi bertahun-tahun sakit tapi tidak ada obatnya. Kita perlu jalan keluar. Utang yang tidak kunjung lunas, ya, tutup lubang, gali lubang, terperangkap dalam satu situasi, kita perlu jalan keluar. Di dalam Al-Fatihah itu ada doa. Nah, ini dia hajrut tadabbur. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah seseorang bisa membaca Al-Quran, memahami, tetapi tidak mengamalkan. Ya. Berat mana kira-kira? Memahami atau mengamalkan? Mengamalkan. Ya, kita setiap saat, hampir tiap hari di bulan Ramadan ini mendengar kalimat la'allakum tattaqun. Puasa ini agar kita bertakwa. Tapi pada faktanya berat ya, ternyata sulit. Ya, kita tahu ayat tentang sabar, ayat tentang jihad, ayat tentang riba. Tapi mengamalkannya begitu sulit. Nah ini dia. Jadi kita disebut mengabaikan Al-Quran, kata beliau, kalau kita membaca, memahami, tapi tidak mengamalkan. Dan yang terakhir adalah tidak berobat dengan Al-Quran. Jadi di abad modern ini, kaum muslimin, kalau kita ditimpa satu penyakit, yang diingat pertama kali itu apa? Ya, rata-rata kebanyakan yang diingat adalah obat, dokter, manusia, ya, rumah sakit, panik, ya, dan lupa kepada Allah, lupa terhadap doa dan zikir. Padahal Allah telah memberitahukan kita bahwa Al-Quran ini salah satu fungsinya adalah untuk syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran itu adalah penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak hanya satu kali Allah mengulang-ulang ini, qul huwalil ladzina amanu hudan wa syifa, dalam Quran surah Fussilat. Kemudian dalam Quran surah Yunus ini lebih spesifik lagi. Allah Ta'ala mengatakan Al-Quran itu syifaun lima fi sudur, penyembuh bagi penyakit-penyakit di dalam dada. Apa hadirin penyakit di dalam dada? Penyakit di dalam dada itu adalah seluruh penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan, psikis, atau mental, atau spiritual. Jadi dalam dada kita ini ada iman, ada nafsu. Maka maknanya ketika Al-Quran mengatakan syifa'un lima fi sudur, Al-Quran itu adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit psikis atau unsur halus daripada diri kita, ya, atau softwarenya diri kita. Jadi bisa dikatakan Al-Quran ini adalah riset, ya, installer. Jadi kalau di dalam sistem operasi tubuh kita ini ada yang error, ada yang rusak, kena virus, sudah lambat, sudah loading, ya, sudah brain fogging bahasa kerennya, sudah error-error, ya. Maka Al-Quran itu ibaratnya installer yang mereset ulang diri kita. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, ketika ini direset maka tubuh akan sehat. Allah wa inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang jika ia sehat maka sehat semuanya, yang jika ia sakit maka sakit semuanya. Wa idza fasadat jasadu kulluhu. Gitu. Nah, kenapa hadirin Ramadan ini tidak meriset kita? Kenapa bacaan Al-Quran yang kita baca itu tidak merubah kita? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, jika engkau mendapati di dalam Al-Quran itu ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada feel, ya, terkoneksi, ada kohesi saat kita baca Quran, ada kedamaian, maka berbahagialah, kata itu. Tapi jika engkau tidak terhubung dengan Al-Quran,
Jika Al-Quran itu kering, hampa, kosong, maka itu tandanya Allah sedang menolak engkau. Semua jalan akan tertutup dari kebahagiaan, kata beliau. Ya. Dan ini benar ya. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir maka qalbu itu akan menjadi tenang. Ya. Dan mungkin sebagian orang melihat ketika Al-Quran dibacakan itu untuk mengusir setan saja. Ya. Itu betul, ya, karena setan itu bisa mempengaruhi jiwa di dalam dada kita. Tapi sebetulnya ada setan yang lebih besar daripada setan-setan dari bangsa jin. Karena kepala kita hari ini, apalagi di Jakarta, itu dipenuhi bukan dari bisikan-bisikan setan aja, Bapak Saudara. Betul nggak? Ketika kita scroll aja, ya, dalam sepersekian menit itu kita sudah bisa berdosa. Ya. Media sosial, berita luar biasa. Ya. Berita tentang ini dan itu, perang, genosida yang live, kita tidak bisa berbuat apa-apa, keadaan ekonomi, ya, itu bisa, ya, membuat akal pikiran kita sakit, ya. Dan Al-Quran Al-Karim adalah jalan untuk menggapai kesembuhannya. Ya. Bagaimana agar kita mendapatkan kesembuhan dengan Al-Quran? Yang pertama, hamba Allah ada niat. Jadi kalau Bapak mau menjadikan Al-Quran ini jalan kesembuhan sebagai healingnya, pertama sebelum buka Al-Quran ini, letakkan di dalam hati niat untuk penyembuhan penyakitnya. Nah, misalkan ya, sedang kecewa nih, sedang putus asa, ya, maka mohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah kekecewaan hamba itu dengan Al-Quran. Nah, ya Allah, hapuskanlah kemarahan di dalam dada hamba itu dengan Al-Quran. Atau kita takut, misalkan, ya Allah, hilangkanlah rasa takut ini dengan Al-Quran. Itu nyata, kamu sendiri. Ya, di menit-menit pertama kita akan merasakan ketenangan. Jadi sebelum memulai kita berniat. Atau misalkan kita ingin menyembuhkan anak kita, istri kita, keluarga kita, atau orang yang sakit di sekitar kita. Kita meniatkan dalam hati, ya Allah, sembuhkanlah dia dengan bacaan Quran. Atau kalau bacaan Nabi, ya, as'aluhal azim, rabbal arsyil azim, ayyasfiyak. Atau Allahumma rabban nas, adhibil ba's, isbi wa anta syafi, la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqamah. Ya. Tapi tanpa mengucapkan doa atau kalimat, letakkan dalam hatinya niat. Itu yang pertama. Jadi itu pembedanya, Pak. Jadi kalau kita misalkan ada asam lambung di sini, atau saraf kejepit, ya, atau lebih tinggi lagi misalkan autoimun, ya, atau kanker, pertama diniatkan lebih dulu, ya. Yang kedua, hamba-hamba Allah, saat kita membacakan Al-Quran ini, maka pilih ayat-ayat yang disunahkan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi telah melakukannya, artinya telah teruji, dan itu atas petunjuk wahyu, ya, pasti. Qala ana basarum mislukum wahyu yuha. Ya. Maka pilih yang Nabi bacakan. Ada 8 ayat yang diijazahkan saya Abdul Bara hafidhahullah, ya, guru kami. Yang pertama adalah suratul Fatihah. Al-Fatihah itu dengan sendirinya dia adalah syifa, ya, punya efek penyembuhan untuk para sahabat itu menggunakan anti racun, gitu ya. Orang yang disengat kalajengking dibacakan Al-Fatihah. Ya. Kemudian yang kedua adalah surah Al-Baqarah 5 ayat pertama. Ini Bapak Ibu pasti hafal ini. Ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, sampai ayat yang kelima. Ya, kemudian yang berikutnya ayat kursi yang kita hafal semua, ya. Ayatul kursi, ayat surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian berikutnya adalah 2 ayat terakhir. Nah, ini sebutnya silahul arsi. Ya, kalau yang 255 itu ayatul kursi, yang ini silahul arsi. Artinya senjata singgasana kerajaan Allah, silahul aras. Karena ayat ini diturunkan kepada Nabi saat Mi'raj.
Jadi ayat ini kekhususannya bukan turun dari Baitul Izzah, langit pertama ke bumi, bukan. Tapi saat Nabi diundang ke langit ketujuh, Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz. Ya. Ayatnya amanar Rasul sampai akhirnya. Dan kemudian surah Al-Kafirun. Ya, surah Al-Kafirun ini Nabi SAW baca saat beliau disengat kalajengking saat sholat. Dan Nabi melaknatnya, lalu Nabi bacakan surah Al-Kafirun kepada air yang dicampur garam. Ya. Makanya saat ini rame ruqyah garam, ya. Banyak penipuan. Itu dikira garam bisa mengusir setan. Ya. Yang benar bukan garam mengusir setan, ya. Tetapi dengan garam itu ada makhluk-makhluk yang seperti lintah, ya, seperti ya, makhluk-makhluk yang memiliki apa namanya tubuh yang berlendir, ya, yang bisa jadi dikirim oleh setan atau tukang sihir, itu tidak bisa atau akan sakit. Jadi bukan garamnya ditabur mengusir setan, karena singgasana iblis itu justru di tengah laut. Ya. Tadi mungkin riwayat hadisnya dari situ. Nabi mencampurkan garam dengan air, membacakan surah Al-Kafirun, ditiup dan disiramkan. Nah, kita juga bisa praktekkan, ya. Tapi kalau tidak yakin jangan, ya. Disengat kobra nih langsung praktek nih. Padahal sambil ragu juga, kobra ini kan 7 menit ini menuju kematian. Jangan, kalau tidak yakin jangan. Nah, kaum muslimin, ya surah Al-Kafirun yang 3 terakhir adalah Al-Ikhlas. Itu sekali baca pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Ini di tangan saya ada Al-Quran. Ini setengah, ya. Sepertiga berarti kurang lebih segini, ya. Satu kali baca Al-Ikhlas itu seperti membaca sebanyak ini, kaum muslimin. Maka jangan tinggalkan ini Al-Ikhlas. Setiap hari baca minimum 3 kali. Kalau baca 10 kali, apa pahalanya kata Nabi? Allah bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Ya. Bagaimana kalau dibacanya di malam Qadar? Berarti ya sekitar 30.000 rumah di surga. Ya, 80 tahun itu sekitar 30.000 hari. Ya, Masya Allah. Ya. Dan yang berikutnya Al-Falaq. Ya. Ini adalah anti sihir. Ya. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ya. Ini Allah Ta'ala mengajarkan kita berlindung kepadanya dari tukang sihir. Surah Al-Falaq. Kata kul itu perintah, Allah ngajarin kita. Ya. Kemudian surah An-Nas yang terakhir itu anti waswas. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat, kemudian ayat kursi, Silahul Arsi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. 8 belum? Al-Fatihah, ya, 5 ayat awal Al-Baqarah, ayat kursi, Silahul Arsi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bagaimana Ustaz dengan ayat-ayat ruqyah? Ayat-ayat ruqyah itu ada hadisnya tapi dhaif, ya. Dan itu boleh diamalkan. Yang tadi yang 8 itu adalah sahih. Jadi lebih utama begitu. Nah, itu kalau penyakitnya ringan. Tapi kalau penyakitnya berat, ya saya pernah mengunjungi satu daerah, dia bersama Syekh Abdul Barak kemarin. Beliau ini adalah seorang bupati, ya, yang mengundang kami ini. Dan beliau ini sebetulnya sudah dicalonkan selama 17 tahun sebagai gubernur. Tapi dalam hatinya itu ada rasa was-was, rasa takut. Dia mengatakan, oh saya ini sudah tua, harta saya sudah cukup, beliau punya tambang emas, ya. Dan buat apa jadi pejabat, kata beliau. Jadi di hatinya itu ada rasa tidak mau dunia begitu. Dan saya sampaikan, Pak, kalau kita mencalonkan diri memang tidak boleh, Pak. Itu menunjukkan ambisi. Tetapi kalau kita ditunjuk itu wajib dalam Islam itu. Maknanya kita punya kapabilitas. Bapak ini capable. Bapak sudah tidak butuh harta, tidak butuh semuanya. Justru Bapak akan memperbaiki tempat halaman Bapak ini. Ya. Masya Allah. Setelah begitu beliau diruqyah dan beliau lupa kepada saya selama 8 tahun. Itu 2016-an, ya. 2023 beliau hubungi saya lagi. Dia bilang, Ustaz, saya benar-benar lupa sama Ustaz. Dan HP saya rusak setelah Ustaz pulang dari rumah.
Dia bilang, dan sekarang keadaan ini masih seperti ini. Dan saya kembali lagi ke tempat beliau, di Ruqyah lagi, rumahnya di Ruqyah. Beliau juga di Ruqyah 3 hari. Dan alhamdulillah, sekarang beliau menjadi bupati, menuju kepada gubernur. Ini banyak karir-karir di politik itu ada aroma apa? Sihir. Ya. Di karir pekerjaan ada nggak? Ada juga. Ya. Di banyak sektor. Ya. Dan masuknya melalui apa? Was-was ke dalam hati. Nah ini caranya bisa dilepaskan dengan tadi ayat-ayat tadi. Kalau semisal itu, kira-kira yang dibaca apakah tetap sama? Jawabannya, sihir itu ada dosisnya, maka zikir juga ada dosisnya. Untuk sihir yang lebih kuat lagi, maka dosis zikirnya harus ditingkatkan, misalkan dengan membaca Al-Baqarah. Ya. Nabi SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah. Ya. Bacalah oleh kamu surah Al-Baqarah. Fa inna ahdaha barakah. Membacanya itu keberkahan, mendatangkan rezeki, ya, ketenangan, kebahagiaan. Wala tastati wala watarkaha hasrah, meninggalkannya itu kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan tukang sihir tidak bisa menguasai kamu. Nah, bulan Ramadan Bapak dan Ibu sekalian, setan-setan sedang diikat, ya. Wasupidati syayatin, ya. Wa maradatul jin, jin-jin yang besar itu sedang diikat. Maka saatnya kita mengalahkan mereka dengan dosis yang tinggi sekalian. Karena kata Nabi SAW, sungguh merugi, ya. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan celaka dan celaka orang yang Ramadan lewat di hadapannya, namun dia tidak diampuni oleh Allah. Maknanya Ramadan tidak berdampak kepada diri. Itu adalah poin yang ke berapa tadi, ya? Membaca Al-Quran sesuai dengan sunnahnya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, ya, bacakan dengan suara yang lantang, yang kuat. Jadi bacanya bukan sir, bukan bisik-bisik sambil takut, tapi juga bukan teriak-teriak agar menghilangkan rasa takut juga. Ya, karena udah kesurupan nih, matanya mendelik, mau teriak malu, akhirnya baca ayat kursi yang keras, ya, supaya merindingnya hilang. Bukan. Ya. Tapi dibacakan dengan suara yang terdengar oleh kulit-kulit, oleh jiwa kalau bisa, tembus ke dalam jiwanya. Itu tadi, ada bacaan yang kosong, ada bacaan yang masuk. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah nggak ketika sholat itu tarawih itu ada imam yang bacaan itu masuk ke hati. Nah, seperti itu. Bacakan dengan suara itu. Dan memang secara ilmiah bacaan Quran ini bisa menghancurkan sel-sel kanker, Bapak Ibu lihat. Ya, itu penelitiannya di Syam, ya, di Turki, ya. Insinyur Abdul Daim Al-Kahil, dan penelitian terakhir itu di Mesir, ya, juga sama. Ya. Bacaan Al-Quran itu bisa mengaktifkan, ya, sel pembunuh kanker. Jadi di dalam tubuh kita itu ada sel-sel NFKB namanya, sel pembunuh kanker. Itu teraktivasi ketika dibacakan Al-Quran. Di sisi lain puasa juga menyehatkan tubuh. Ya. Ketika kita berpuasa, maka tubuh kita itu sedang dalam keadaan bersiap siaga. Jadi kalau nggak ada makanan masuk nih, biasanya duhur kan makan nih, nggak ada makanan, tubuh kita itu mengira kita sedang emergensi. Jadi tubuh itu melakukan sel-sel sehat di tubuh kita itu memakan sel-sel sakit, sel-sel kanker, sel-sel yang nggak kepakai. Luar biasa. Jadi seharusnya kita sehat dengan Ramadan, ya. Baik. Ya, tadi yang bacaannya dikeraskan, yang ketiga. Kemudian yang keempat, gunakan strategi. Yang keempat, ya, yang keempat itu hancurkan penghalang-penghalang antara kita dengan Al-Quran. Ini termasuk strategi. Jadi ada penghalang antara kita dengan Al-Quran. Apa penghalangnya? Penghalangnya yang utama adalah keraguan terhadap Al-Quran. Kenapa? Ketika ada obat di tangan kita, ada obat di tangan kiri kita, dan ada Al-Quran di tangan kanan kita. Akal kita itu terbagi dua, antara obat atau Quran, antara herbal atau Quran, misalkan gitu.
Maka ketika seseorang meyakini Al-Quran itu adalah yang utama dan bisa menyembuhkan dengan izin Allah, keyakinannya 100%, dia tidak memerlukan obat lagi. Tidak ada di pikirannya. Gitu ya. Saya selama 7 tahun terakhir ini meneliti tentang ruqyah kanker, Bapak Ibu. Alhamdulillah telah rilis juga bukunya, Ruqyah Asyaraton, Ruqyah Kanker, 600 halaman. Jadi orang yang di dalam pikirannya masih ingin kemoterapi, ingin diangkat ini tumornya, ketika dibacakan Al-Quran itu tumornya tidak berubah. Tapi orang yang sudah 100% yakin bahwa akan sembuh dengan izin Allah, Allah bisa menghidupkan yang mati, apalagi menyegarkan yang busuk begitu. Ya. Allah bisa menumbuhkan dan bisa meruntuhkan. Maka tumor itu melepuh misalnya, mengecil dan putus, lepas. Ini pentingnya membersihkan antara Al-Quran dengan yang dibacakan. Jadi antara yang membaca Al-Quran dan yang dibacakan ada penghalang, itu keraguan. Baik ya. Kemudian yang kelima ya, yang kelima adalah istiqomah. Jadi kita harus mengulang-ulang bacaan. Jadi begitu ke rumah praktek ternyata nggak sembuh, langsung putus asa gitu. Ya, diulang lagi. Ya, diulang lagi sampai kita merasakan. Atau ketika dibacakan misalkan kita ada reaksi malah jadi makin buruk keadaannya, jadi demam. Nah, itu adalah healing krisis sebenarnya yang di dalam terusik gitu. Terus lanjutkan. Lanjutkan dengan istiqomah ya. Dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya setan itu tidak berkutik ketika dihadapkan kepada orang beriman dan bertawakal. Ya. Gap antara iman dan tawakal itu, antara iman dan tawakal itu ada dua gap, yaitu takwa dan istiqomah. Jadi saat kita meyakini Al-Quran sebagai syifa, itu namanya iman. Imannya harus 100% tadi Pak ya. Lalu melakukan, itu namanya takwa. Mengulang-ulang, itu adalah istiqomah. Dan yang terakhir, bergantung kepada Allah As-Samad, yang menjadi tempat bergantungnya seluruh urusan, yang menurunkan Al-Quran kepada kita. Dengan tawakal, maka kita akan mendapatkan energi. Seandainya hari ini belum sembuh, maka ada harapan di dalam dada kita. Karena Allah lah Sang Maha Penyembuh. Demikian kepada ibu sekalian, ya, healing bersama Ramadan atau al-istisqa bil Quran, yaitu rahasia menjemput kesembuhan dengan Al-Quran. Ada 7 poin tadi. Yang pertama, letakkan niat berobat dengan Al-Quran dengan penuh keimanan. Kemudian yang berikutnya, bacakan dengan bacaan yang kuat, ya. Dan kemudian ikuti sunnahnya, ayat-ayat yang diajarkan, yang dicontohkan. Kemudian hilangkan hambatan penghambat-penghambatnya, lakukan secara istiqomah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sembuh juga, maka ada satu bab besar yang menjadi rahasia terbesarnya adalah at-tazkiyah an-nafsiyah, atau kesiapan hati dalam menerima Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan dibahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga pertemuan ini menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan Ramadan ini berdampak kepada kita semuanya. Saya kembalikan kepada MC, barangkali ada yang mau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya dari kajian yang telah disampaikan oleh sebelum dibuka sesi tanya jawab itu Ustaz, karena memang sudah lewat jamnya jam kerja. Jadi Bapak Ibu yang mau meninggalkan majelis kami persilahkan, namun yang ingin bertanya boleh duduk sebentar. Ada silakan, barangkali ada satu dua pertanyaan sebelum ditutup. Ada? Nampaknya jamaah mau bertanya tapi takut waktunya habis. Lemas mungkin. Baik.
Baik, barakallahu fikum. Dengan demikian kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majlis ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.